Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di channel Teacher NW. Nah, kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapat, yaitu penggunaan prosedur dan function menggunakan salah satu tools, yaitu tools yang sering saya gunakan beberapa video ke belakang, yaitu di Flowgorithm. Nah, apa sih uh, function dan prosedur ini? Nah, keduanya ini sama, fungsinya sama, di mana mereka berdua ini merupakan bagian dari program yang bisa dipanggil ulang atau digunakan ulang. Misalnya contoh, kalau kita menggunakan prosedur atau si function ini, kita sudah menggunakannya, sudah membuatkan algoritmanya. Nah, algoritma yang sudah kita simpan pada function atau prosedur ini bisa digunakan lagi atau dipanggil lagi di programnya kita, gitu. Nah, tapi bedanya apa? Kalau prosedur itu dia tidak memiliki nilai yang harus dikembalikan, sedangkan kalau function itu memiliki nilai yang harus dikembalikan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dan bedanya juga, kalau si prosedur ini dia bisa digunakan tanpa parameter, sedangkan kalau function itu harus menggunakan parameter. Nah, di sini saya sudah mencari beberapa artikel yang mungkin kalian supaya lebih paham lagi. Nah, di sini dikatakan adapun perbedaan dari kedua sistem function dan prosedur ini. Function itu di sini seperti saya katakan mengembalikan nilai pada pengguna, sedangkan kalau prosedur tidak bisa mengembalikan nilai tersebut pada pengguna. Nah, di sini juga dikatakan digunakan tanpa membutuhkan parameter, sedangkan function justru sebaliknya, dia membutuhkan parameter untuk menjalankannya. Nih, apa sih parameter? Parameter itu ya disediakan khusus untuk pada saat kita menggunakan function. Jadi itu parameter itu nanti sebentar langsung akan kita praktekkan aja supaya tidak bingung. Nah, kalau di Flowgorithm, selain juga ya saya lupa, selain juga untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan apa perbedaan prosedur dan function itu, di sini kita akan menggunakan pada proses ini kita akan menggunakan call. Nah, itu kan ada beberapa ini kan kita sudah dari awal video sudah menjelaskan apa itu input fungsinya apa, output fungsinya apa, deklarasi, design if, dan yang belum saya jelaskan itu adalah call dengan do. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk mencari tahu apa sih guna dari call ini. Nah, call ini digunakan untuk untuk prosedur dan function itu sendiri. Nah, tidak usah perlu lama-lama. Kita langsung masuk ke, nah di sini ada menu main yang kalau pada saat kita buka Flowgorithm itu langsung seperti ini, terset defaultnya seperti ini. Nah, untuk penerapan prosedur dan function, kita bahas dulu prosedur ya. Di sini kita harus menambahkan add function dulu. Kembali lagi, function dan prosedur itu sama, ya, sama, hanya membedakan nanti sebentar akan kelihatan bedanya. Nah, di sini kita tulis untuk prosedurnya, kita tulis di sini hitung. Oke, langsung oke aja. Sini seperti nanti ya. Di sini akan bukan terganti hitung ya, tapi di sini dia menjadi dua, main dan hitung. Nah, ini adalah prosedur yang kita akan buat yang bisa digunakan atau dipanggil lagi di main nanti. Oke. Di prosedur hitung ini kita seperti kita membuat logaritma yang sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan deklarasi A, di sini saya menggunakan A, B, C. Oke. Terus kita inputkan. Kita langsung inputkan aja ya supaya nggak terlalu panjang. Videonya nggak terlalu sorry what. Oke.
inputkan lagi B, kita output, kita assign dulu bahwa C itu adalah A tambah, maaf ya, diriku ini sangat tipe, tambah B, C itu adalah, hasil dari C adalah A tambah B. Oke, outputnya yaitu C tentunya. Oke, nah ini sudah selesai prosedur hitungnya. Nah, bagaimana cara untuk memanggil prosedur hitungnya ini? Kita kembali ke menu main, algoritma main. Di sini tinggal kita fungsikan tombol atau menu call ini. Nah, call ini kita panggil prosedur yang kita sudah gunakan tadi. Prosedur tadi yaitu namanya hitung. Jadi harus disesuaikan ya. Di sini kalau misalnya kita menggunakan prosedur apa, namanya apa, kita harus sesuaikan. Jadi kita call-nya tidak, pada saat dia memanggil dia tidak bingung yang mana ini. Tadi saya sempat sebelumnya sempat melakukan pemanasan dulu. Tadi di sini saya tulisnya hitung, tetapi di prosedur mainnya, di prosedurnya saya tuliskan hooting. Jadi dia bingung dan saya pun bingung sendiri ternyata gitu, saya tipe. Oke, jadi pastikan harus sama dengan nama yang kita sudah gunakan di prosedur tadi. Nah, ini tinggal langsung di run aja. Nih, di run. Kalau di run dia maka akan muncul, dia akan menuju ke prosedur hitung ya. Jadi 2 tambah 3, nggak kelihatan, 2 tambah 3, saya kecil ya supaya, nah 2 tambah 3 itu adalah 5. Nah, 5 ini langsung, kenapa dia langsung masuk ke main? Karena dia hanya memanggil prosedur yang tadi hitung gitu. Nah, bagaimana caranya untuk, tunggu sebentar, sini sudah paham ya. Jadi prosedur ini digunakan untuk memanggil seperti yang pengertian yang tadi saya sudah jelaskan. Prosedur dan function itu adalah bagian dari program yang bisa digunakan ulang. Jadi tadi yang kita sudah buat prosedurnya kita panggil ke main di sini. Jadi tinggal hitung aja. Nah, sekarang saya rasa sudah, kalau belum paham silakan untuk meninggalkan di kolom komentar di bagian mana yang belum paham. Sekarang bagaimana, tadi kan sempat saya menyentil bahwa prosedur itu bisa digunakan bisa digunakan tanpa parameter. Nah, bagaimana kalau menggunakan parameter? Nah, kita masuk ke prosedur hitung, tadi kan di main ya. Kita masuk di prosedur hitung, terus kita klik 2 kali dihitung, dan di sini kita, ini kan ada parameter. Jadi kita langsung saja, karena kita menggunakan ABC, jadi AB untuk perhitungannya, jadi sini A, parameter A, dan parameter B. Oke, langsung oke aja, karena di sini kita berbicara mengenai prosedur, jadi di sini kita tidak perlu rubah-rubah karena returnnya di sini tidak mengembalikan nilai, jadi langsung done aja, tidak usah dirubah-rubah. Oke. Nah, setelah ini bagaimana? Karena kita sudah mendeklarasikan atau memberikan parameter bahwa integer A, kita menggunakan integer A dan integer B, maka di deklarasi ini kita hanya perlu mendeklarasikan outputnya saja atau hanya C aja. Gitu. Oke. Dan inputan ini dihapus karena sudah ada pada parameter yang sudah kita gunakan di prosedur tadi. Ini tidak dihapus karena memang ini akan dipanggil untuk outputnya. Nah, pada saat di main ini call-nya, oh ya, pada saat di main ini kita harus mendeklarasikan dulu agar karena pakai parameter, kita sudah menggunakan parameter, jadi kita harus karena begini ya, ini kan tadinya hitungnya itu kan hanya hitung aja tanpa ada parameter, jadi tinggal memanggil call aja itu sudah clear, sudah selesai. Sedangkan ini kita sudah menggunakan parameter, jadi kita harus memberitahu bahwa kepada si main ini bahwa ada prosedur hitung yang dimana ada parameter A dan B. Paham ya?
Jadi di sini kita harus mendeklarasikan dulu. Nah, deklarasinya apakah harus sama A dan B? Tidak juga. Kita bisa pakai X, Y juga bisa. Terus kita di sini inputkan inputan X, inputkan Y. Terus di sini output hitung Y, sorry. Oke, ini di delete aja karena supaya tidak tumpang tindih. Nah, sekarang kita jalankan. Apakah yang terjadi? 2 tambah 3. Sorry, apa dibilang? Sorry ya, call aja mungkin ya. Call hitung, oh ya sorry. Y. Oke, kita jalankan, semoga bisa. Oke, sorry. Saya mengingat untuk function, ini masih prosedur ya. Jadi tetap call-nya memanggil X, Y. Gitu. Jadi hasilnya sama ya, 2 tambah 3 adalah 5. Nah, itu perbedaan antara menggunakan variabel sama tidak menggunakan variabel. Kalau menggunakan variabel, kita harus mendeklarasikan dulu karena kita kan sudah memberikan nilai nih. Istilahnya kita sudah memberikan nilai bahwa pada prosedur hitung itu ada variabel A dan variabel B gitu. Jadi di main ini kita harus tadi saya sempat lupa kasih lihat di perbedaan di source kodenya. Nah, kalau ini menggunakan parameter, maka dia menginputkan nilai yang sudah kita ini pakai Python ya. Source kode Python. Perbedaannya itu tadi. Kalau kita tidak menggunakan parameter, di sini langsung main sama dengan main terus hitung. Sedangkan kalau kita pakai parameter, di sini kita akan dijabarkan bahwa X itu adalah inputan yang di sini, inputan pada hitung, Y itu adalah inputan pada hitung juga. Itu X itu A, Y itu adalah B. Maka yang akan ditampilkan adalah X dan Y, di mana X dan Y itu nilai dari A dan B pada prosedur hitung. Paham ya? Tadi tidak sempat diperlihatkan. Kalau intinya begitu. Kalau misalnya dia tidak pakai parameter, itu langsung di sini yang dua ini nggak ada dan langsung hitung aja gitu. Jadi nanti kalian coba sebelum kalian menggunakan parameter, kalian lihat source kodenya apakah dia akan seperti ini atau tidak. Jadi akan berbeda sekali tampilan yang menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter pada source kode. Nanti kalian lihat. Oke. Nah, itu adalah prosedur. Nah, gimana untuk function? Yang kembali lagi sama, tapi bedanya di function itu adalah dia memberikan nilai lagi kepada pengguna gitu. Jadi di sini kita rubah di returnnya, kita menggunakan integer, yang akan dikembalikan adalah nilai C. Ya, oke. Di sini tidak perlu lagi output karena kita sudah mengatakan di sini bahwa nilai yang akan dikembalikan adalah nilai C. Oke. Terus kita langsung ke main. Di sini bukan memanggil lagi, karena kalau kita memanggil lagi nanti akan double nih. Coba kita coba ya. Kalau kita tetap pakai panggil di situ. 2 tambah 3 tidak ada. Dia bingung nih apa yang akan dipanggil gitu. Jadi kita di sini
taruhnya output yang mana hitung adalah X, Y. Gitu. Oke. Kita jalankan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ulang lagi ya. 3 ini kalau kita pada saat kita menjalankan, kita inputkan X itu adalah A pada function hitung A lagi 3 ditambah Y itu adalah B 4 misalnya, itu sama dengan 7. Jadi seperti itu perbedaan dari prosedur dan function. Semoga kalian bisa memahami. Nah, kita lihat source kodenya akan seperti apa. Sama, cuman di sini lebih singkat karena si functionnya itu sudah langsung dia mengembalikan nilai C, di mana nilai C itu adalah A tambah B. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu sangat kelihatan sekali perbedaan function dan prosedur. Kalau prosedur itu tadi ada beberapa step yang tertulis di sini, ada beberapa yang tertulis. Nanti kalian bisa lihat juga. Sedangkan kalau function itu dia langsung return aja di sini. Dia mengembalikan nilai C yang nanti akan ditampilkan pada main nanti. Di mana X itu adalah A, nilai A, Y itu ada nilai. Di sini bisa digunakan juga A, B ya. Seperti itu. Nanti dia akan menghitung, dia akan memprint line kalau output itu di Python itu dia akan tertulis print line seperti ini ya. Dia akan mengoutputkan hitung itu adalah A tambah B. Oke, itu aja sebenarnya. Udah gampang banget ya. Yang penting kalian paham dulu apa fungsi dari prosedur dan function ini. Kalian harus pahami dulu bahwa prosedur dan function itu adalah bagian, mereka berdua ini adalah bagian yang bisa digunakan kembali pada saat kita memanggil mereka. Jadi seperti contohnya tadi. Semua ini itu outputnya itu akan bermain di main ini. Jadi kita mau buat function berapapun bisa. Tinggal kita yang mana yang kita mau panggil pada main ini, pada program main ini. Jadi gitu. Untuk mahasiswaku, mahasiswa saya yang sudah melihat ini, mohon dipahami karena setelah ini akan ada studi kasus lagi yang nanti akan berhubungan dengan ini. Contohnya saya sudah cari-cari referensi juga bahwa insya Allah mungkin saya akan memberikan studi kasus untuk penggunaan function ini, yaitu mengecek karakter. Di sini saya sudah catat ya, mengecek karakter kata apakah dia merupakan kata palimoram atau tidak. Nah, itu nanti harus paham dulu di sini supaya kita bisa belajar itu. Jadi itu. Karena kalau kalian sudah di next level itu, kalian akan bermain dengan function atau prosedur ini. Jadi saya berharap semoga bisa dipahami dan bermanfaat videonya.